Dan pemirsa, harga bahan pokok di awal Ramadan terpantau mulai merangkak naik, terutama untuk beberapa komoditas penting. Informasi terkini kita bergabung dengan rekan Andre Septian dari Pasar Patra, Jakarta, dan Sabda Role dari salah satu pasar, Pak Baeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Andre Septian terlebih dahulu. Septian, pantauan harga di sana seperti apa dan bagaimana tanggapan warga soal modus penipuan sembako yang terjadi saat Ramadan? Ya, Marcel dan juga Gemma, pantauan harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Patra, Jakarta Barat ini memang beberapa sudah cukup naik signifikan. Seperti kami memantau harga bawang merah yang biasanya memang di kisaran harga 90.000 kini bisa mencapai harga 120 ribuan. Kemudian juga untuk harga cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau ini juga mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan bisa mencapai 110 hingga 120 ribu rupiah. Padahal memang ukuran normal harganya ini hanya berkisar di antara 80.000 hingga 90.000 rupiah. Begitu juga untuk komoditas seperti minyak, juga telur ayam. Namun Marcel dan juga Gemma, yang tak kalah harus diwaspadai oleh masyarakat selain kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan ini adalah takjil yang berbahan kimia, kemudian juga ada penipuan bahan pokok sembako. Nah, kita tahu memang seperti biasanya tak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan biasanya ada penipuan bahan pokok seperti oplosan daging sapi yang digelonggong, kemudian juga ada penipuan beras bulog yang di packaging dengan kemasan premium, ada juga minyak goreng yang dioplos dengan air dan juga kemasan. Bahkan yang terbaru diungkap oleh Satgas Pangan, Gemma dan juga Marcel, adalah ayam gelonggongan yang dijual seharga Rp50.000 dan diungkap di daerah Jakarta Selatan. Nah, kita lihat ayam gelonggongan ini diungkap karena memang ayamnya disuntikan oleh pelaku penjual ini dengan air kotor yang kemudian akan mengakibatkan ayamnya menjadi besar. Namun ayam gelonggong ini juga memiliki atau terkontaminasi oleh bakteri Salmonella dan juga E. coli yang tentunya harus diwaspadai oleh masyarakat ketika membeli ayam terutama di bulan Ramadan. Lalu seperti apa kita harus membedakan ayam yang segar dan juga ayam yang terkontaminasi oleh cairan kotor tersebut atau digelonggong, yakni kita bisa lihat dari kondisi fisiknya karena ayam gelonggong akan terlihat lebih besar, lebih licin dan juga lebih basah dibandingkan ayam biasa. Kemudian ayam gelonggong juga akan mengeluarkan bau amis yang tidak wajar serta nantinya jika dimasak ayam gelonggong ini akan menyusut. Kemudian juga kita harus mewaspadai takjil yang berbahan kimia. Ada beberapa takjil misalnya seperti mie kuning, kemudian tahu dan jajanan-jajanan pasar ini bisa jadi terindikasi terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan juga kuning yellow. Kemudian kita juga harus melihat yang takjil ini, kita harus bisa membedakannya dari warna, kemudian dari fisik makanan tersebut. Karena memang jika yang terkontaminasi boraks ini biasanya akan terlihat lebih kenyal. Kemudian juga harus diwaspadai oleh masyarakat tadi adalah kenaikan harga pangan, Marcel dan juga Gemma, di mana memang sudah mulai terasa kenaikan harga pangan saat ini. Misalnya tadi harga bawang bisa mencapai Rp120.000, harga cabai juga bisa mencapai harga Rp120.000, kemudian harga daging ayam yang tadinya Rp40.000 kini mencapai Rp50.000. Kemudian harus diwaspadai juga oleh masyarakat dan juga pemerintah adalah bagaimana menekan harga eceran tertinggi yang ada di masyarakat, seperti misalnya minyak goreng. Untuk minyak kita misalnya saat ini kita temukan di Pasar Patra Jakarta Barat bisa dijual dengan harga Rp18.000, padahal harga eceran tertinggi untuk 1 liternya hanya Rp15.700, karena memang ada beberapa kendala yang dialami oleh pedagang, misalnya dari penjual ataupun agen ini memang sudah tinggi ketika membeli tersebut untuk minyak kita. Kemudian yang juga harus diwaspadai adalah penimbunan bahan pokok yang sehingga bisa menyebabkan ketinggian harga di masyarakat. Dan berikut kita dengarkan bagaimana rangkuman dari 3 pokok materi yang sudah saya sampaikan dari masyarakat berikut ini. Ayam gelonggongannya mah nggak bagus sih, soalnya bahaya gitu, soalnya emang kelihatannya gede, cuman di dalamnya banyak air. Oke, tapi Ibu pernah nemuin nggak sih? Pernah sih, cuman dulu pas beli di Pasar Kopro kalau nggak salah. Oke, jadi kalau Ibu nyiasatinnya biar nggak menghindari ayam gelonggong itu gimana? Ya kita ngelihat beli yang ini aja, yang biasa kita langganan aja. Kalau bisa langganan nggak pernah sih. Oke, tapi kalau ciri-ciri fisiknya gimana kalau yang Ibu tahu? Kalau yang gelonggongan itu kenceng dia, jadi kayak besar, giliran dimasak mah ciut. Ya nggak bagus lah. Tapi pernah nemuin nggak, Bu? Enggak sih. Nggak sih ya.
Enggak, soalnya saya langganan dari dulu. Jadi dikasihnya ya bagus. Oke, ayamnya bagus ya. Tapi kalau Ibu tahu nggak ayam gelonggong itu ciri-ciri kayak gimana, Bu? Kalau misalnya dia gede kayak gitu. Mungkin ya gede-gede kali ya, karena kan dia disuntik kali. Apa gimana? Heeh. Itu kalau itu sih merugikan banget ya buat kita ya. Apalagi kan harganya mungkin lebih mahal atau sama gitu kan. Cuma kan dari segi itu kan mungkin dari kesehatannya juga kan kurang gitu ya. Oke, kalau itu bahkan dicampurnya pakai air kotor, Bang, disuntiknya. Iya makanya ya lebih bahaya juga kali ya mungkin gitu. Cuma ya kurang tahu juga kali itu sih. Tapi pernah nemuin nggak, Bang, ayam yang gemuk tuh pas sampai digoreng ciut dia, Bang? Belum sih, belum pernah ya. Oke, Bang, tapi kalau Abang lihat harga pokok di selama Ramadan ini naik banget nggak, Bang? Naik banget sih, lumayan naik ya. Apalagi kayak kita kan sebagai pedagang mesti pinter-pinter ininya ya kan. Nentuin harga buat kita jual lagi gitu ya. Naiknya lumayan lah ya buat berasa lah. Misalnya apa, Bang, kalau ya itulah Gemma dan juga Marcel, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai fenomena ataupun kasus ayam gelonggong dan juga bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan dengan harapan pemerintah bisa segera menekan harga bahan pokok selama Ramadan bahkan sampai Lebaran nantinya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Septian dari Jakarta.